Soekarno kerap kali mengatakan bahwa ia bukanlah pencipta Pancasila. Pancasila sebagai pancaran jiwa bangsa mengandung nilai inti moral publik bagi bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika harus merupakan asas pemersatu bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Para mahasiswa yang budiman, selamat datang pada perkuliahan online mata kuliah umum Pendidikan Pancasila bersama Profesor Budimansyah. Beliau adalah guru besar Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan disampaikan adalah Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Tidak berlama-lama lagi, mari sambut saja Profesor Budimansyah. Terima kasih Mbak Mutiara. Selamat pagi para mahasiswa Indonesia dan selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan online mata kuliah umum Pendidikan Pancasila. Silakan Mbak Mutiara, isu apa yang akan kita bahas terlebih dahulu? Pancasila sebagai objek pembahasan ilmiah memiliki ruang lingkup yang sangat luas, terutama berkaitan dengan kedudukan dan fungsi Pancasila. Dari berbagai macam kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai titik sentral pembahasan adalah kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan dasar negara Republik Indonesia. Apa maknanya ini, Profesor Budimansyah? Memang demikian Mbak Mutiara, bahwa dari beberapa kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai titik sentral adalah kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan teori causa finalis. Profesor Budimansyah, dapatkah menjelaskan apakah maksud dari teori causa finalis itu? Para mahasiswa yang budiman, adalah Profesor Notonegoro yang menjelaskan asal mula Pancasila dengan menggunakan teori kausalitas, yakni teori yang menerangkan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini memiliki sebab atau kausa. Pertama, kausa materialis, yaitu perihal asal mula atau bahan. Yang kedua, kausa formalis, yaitu perihal suatu rancang bangun atau konsep. Yang ketiga, causa finalis, yaitu perihal tujuan. Dan keempat, causa efisien, yaitu perihal sebab yang menimbulkan akibat. Jadi, bagaimana tentang kedudukan dan fungsi Pancasila berdasarkan teori causa finalis itu, Prof? Jadi berdasarkan tujuan pembentukannya atau causa finalis, kedudukan dan fungsi Pancasila yang dirumuskan BPUPK dan ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah sebagai dasar negara. Bagaimana halnya dengan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Profesor Budimansyah? Adakah penjelasannya? Begini Mbak Mutiara, asal mula Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah digali dari unsur-unsur yang berupa nilai-nilai yang terdapat pada bangsa Indonesia sendiri, yang berupa pandangan hidup bangsa Indonesia. Soekarno kerap kali mengatakan bahwa ia bukanlah pencipta Pancasila, melainkan sekedar menggali Pancasila dari bumi tanah air Indonesia sendiri. Inilah yang menjadi rasional kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.
Dari beberapa kedudukan dan fungsi Pancasila itu sebenarnya dapat dikembalikan pada dua macam kedudukan dan fungsi yang pokok, yaitu sebagai dasar negara Republik Indonesia dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Apakah benar demikian, Prof? Benar demikian, Mbak Mutiara. Mari kita mulai untuk membahas kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dalam perjuangan untuk mencapai kehidupan yang lebih sempurna senantiasa memerlukan nilai-nilai luhur yang dijunjungnya sebagai suatu pandangan hidup. Pandangan hidup berfungsi sebagai kerangka acuan baik untuk menata kehidupan diri pribadi maupun dalam interaksi antar manusia, dalam masyarakat, serta alam sekitarnya. Dalam pengertian inilah maka manusia senantiasa hidup sebagai bagian dari lingkungan sosial yang lebih luas. Secara berturut-turut, lingkungan keluarga, masyarakat, dan negara. Dengan demikian, dalam kehidupan bersama, dalam suatu negara, membutuhkan suatu tekad kebersamaan. Cita-cita yang ingin dicapainya yang bersumber pada pandangan hidupnya tersebut. Dalam pengertian inilah maka proses perumusan pandangan hidup masyarakat dituangkan dan dilembagakan menjadi pandangan hidup bangsa. Profesor Budimansyah, apa sebenarnya substansi yang terkandung dari Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia? Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, di dalamnya terkandung dua hal pokok, yakni dasar pikiran terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Demikian penjelasannya, Mbak Mutiara. Prof, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Jika demikian, bagaimana maknanya dalam kaitannya dengan kondisi bangsa Indonesia yang serba ragam, dilihat dari segi suku, agama yang dianut, maupun perbedaan identitas primer lainnya? Begini, Mbak Mutiara, pandangan hidup Pancasila bagi bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika harus merupakan asas pemersatu bangsa sehingga tidak boleh mematikan keanekaragaman. Sebagai intisari dari nilai budaya masyarakat Indonesia, maka Pancasila merupakan cita-cita moral bangsa yang memberikan pedoman dan kekuatan rohaniah bagi bangsa untuk berperilaku luhur dalam kehidupan sehari-hari. Profesor Budimansyah, makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia sudah diuraikan tadi. Selanjutnya, bagaimana dengan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia? Untuk mengawali perbincangan ini, ada satu pertanyaan penting, Prof. Apa dasar formal kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia? Mbak Mutiara, ini adalah pertanyaan yang sangat penting yang perlu dijawab sebelum kita lebih jauh membahas kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Memang benar, Prof. Jadi, apa dasar formal kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia? Para mahasiswa yang budiman, dasar formal Pancasila sebagai dasar negara tersimpul dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi sebagai berikut. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab,
persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada bagian mana dari alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu yang menegaskan dasar formal bahwa Pancasila itu adalah dasar negara Republik Indonesia, Prof? Begini Mbak Mutiara, pengertian kata dengan berdasarkan kepada, hal itu secara yuridis memiliki makna bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Prof, dalam kalimat terakhir pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak tercantum kata Pancasila secara eksplisit. Bagaimana penjelasannya, Prof? Walaupun dalam kalimat terakhir pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak tercantum kata Pancasila secara eksplisit, namun anak kalimat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya ini memiliki makna dasar negara adalah Pancasila. Hal ini didasarkan atas interpretasi historis sebagaimana ditentukan oleh BPUPK bahwa dasar negara Republik Indonesia itu disebut dengan istilah Pancasila. Di samping sebagaimana telah ditentukan oleh pembentuk negara bahwa tujuan utama dirumuskannya Pancasila adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Para mahasiswa dapat menyimak kembali video sebelumnya tentang tinjauan historis Pancasila. Oh, jadi walaupun dalam kalimat terakhir pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak tercantum kata Pancasila secara eksplisit, namun anak kalimat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya itu memiliki makna dasar negara adalah Pancasila. Sudah jelas demikian, Prof. Ya demikian Mbak Mutiara. Di samping itu juga sebagaimana telah ditentukan oleh pembentuk negara bahwa tujuan utama dirumuskannya Pancasila adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dengan pengesahan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945, Pancasila sebagai dasar negara resmi menjadi norma fundamental negara atau State Fundamental Norm. Apa maksudnya, Profesor Budimansyah? Begini penjelasannya Mbak Mutiara. Pancasila sebagai pancaran jiwa bangsa mengandung nilai inti moral publik, harus dipandang sebagai meta legal yang membentuk norma hukum tertinggi yang oleh Hans Kelsen disebut sebagai Grundnorm atau norma dasar dan oleh Hans Naviaski disebut sebagai Staats Fundamental Norm atau norma fundamental negara. Profesor Budimansyah, silahkan melanjutkan penjelasan tentang istilah Grundnorm dan Staat Fundamental Norm itu. Para mahasiswa yang budiman, untuk menjelaskan dua istilah tadi, kita perlu menggunakan teori. Menurut teori Steupenbauer, teori jenjang norma, yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, norma hukum negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Bagaimana bunyi teori Steupenbauer itu, Profesor Budimansyah? Begini bunyinya Mbak Mutiara, norma hukum yang paling rendah harus berpegang pada norma hukum yang lebih tinggi. Dan kaidah hukum yang tertinggi seperti konstitusi harus berpegang pada norma hukum yang paling mendasar atau Grundnorm. Jadi, Grundnorm merupakan kaidah tertinggi fundamental dan menjadi inti setiap tatanan hukum dan negara. Jika demikian, Grundnorm sendiri bertitik tolak dari apa? Sebagai kaidah tertinggi dan fundamental, Grundnorm bertitik tolak pada Volksgeist, jiwa bangsa. Sebagai pancaran dari jiwa bangsa, norma dasar ini tidak dibentuk
oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi bersifat ditetapkan terlebih dahulu atau presuppose oleh masyarakat dalam suatu negara dan selanjutnya menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya. Profesor Budimansyah, Hans Nawiaski menamai norma dasar negara itu tidak dengan sebutan Grundnorm atau Start Grundnorm, melainkan dengan istilah Start Fundamental Norm atau norma fundamental negara. Mengapa demikian, Prof? Hans Nawiaski berpandangan bahwa istilah Grundnorm itu tidak tepat apabila dipakai dalam menyebut norma dasar negara. Mengapa demikian, Prof? Karena pengertian Grundnorm menurut pendapatnya cenderung mengarah pada tatanan norma yang tidak berubah-ubah alias bersifat umum dan tetap. Sedangkan norma tertinggi suatu negara masih mungkin berubah sewaktu-waktu karena adanya suatu pemberontakan, kudeta, dan sebagainya. Dalam konteks ini, apakah Pancasila bagi negara kita dapat dipandang sebagai norma fundamental negara? Benar, Mbak Mutiara. Nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa yang menjadi dasar filsafat, pandangan dunia, moral, dan ideologi negara bangsa itu pada gilirannya menjelma menjadi norma fundamental negara. Para mahasiswa yang budiman, demikianlah perkuliahan kita kali ini. Kepada para mahasiswa atau siapa saja yang ingin menyampaikan pertanyaan, silahkan tulis dalam komentar pada tayangan video ini. Pertanyaan-pertanyaan tersebut insya Allah akan dibahas dalam pertemuan perkuliahan selanjutnya. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.